الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي فذلك الذي يدع ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون. Ara'aita, apakah melihat siapa kamu ya Muhammad? Ara'aita, apakah melihat siapa kamu ya Muhammad? Alladzi yang yukadzibu, mendustakan siapa orang, mendustakan siapa orang bidini dengan agama. Fadzalika, maka utawi itu apa itu yukadzibu, orang-orang yang membohongkan agama itu. Wadzalika, maka utawi mengkono utawi itu yang membohongkan agama itu alladzi yang yadu', yang menghardik atau menolak, yadu' yang menolak atau menghardik siapa? Alladzi yukadzibu biddin al-yatima, pada anak yatim. Al-yatima, pada anak yatim. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan siapa mereka yang membohongkan agama itu. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan siapa mereka, artinya yang membohongkan agama itu, ala ta'amil miskin, atas memberi makan orang-orang miskin. Fawailun, maka nerakawel atau kecelakaanlah. Fawailun itu kalau kiai ya pokoknya fawailun maka nerakawel atau kecelakaanlah. Fawailun, maka kecelakaanlah lil musallina, bagi orang-orang yang sholat. Lil musallina, bagi orang-orang yang sholat. Alladzina, yaitu orang banyak. Alladzina, yaitu orang banyak, musallin itu hum utawi ladzina an sholatihim, dari sholatnya ladzina sahuna, lale siapa ladzina. Alladzina, yaitu orang banyak. Alladzina, yaitu orang banyak, hum yang utawi ladzina yurauna, itu riya siapa mereka, wa yamnauna, dan mencegah siapa mereka, al mauna, pada perkara-perkara yang sepele atau perkara-perkara yang berguna tapi itu dianggap sepele, perkara-perkara yang berguna. Maksudnya ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini tulis poin-poinnya. Jadi poin-poin penjelasan dalam tafsir ini adalah yang pertama, ay huwa alladzi yakarul yatim wa yadhlimuhu haqqahu wa la yud'imuhu wa la yahsunu ilaih. Yang pertama adalah ara'aita alladzi, tahukah kamu siapakah pendusta agama ini? Yang pertama kan, tahukah kamu siapa ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, maksudnya gimana? Dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir, alladzi yakharul yatim wa yadhlimuhu haqqahu wa la yud'imuhu wa la yahsun ilaih. Maksudnya adalah, tulis penjelasannya di situ adalah orang yang bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim
orang yang bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim, berbuat zalim kepada anak yatim, berbuat zalim atas haknya anak-anak yatim, tidak memberi makan sama anak yatim, dan tidak berbuat baik kepada anak yatim. Saya ulangi lagi. Jadi ini maksudnya adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya adalah orang yang bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim. Anak yatim dibuat sewenang-wenang, berbuat zalim atas haknya anak-anak yatim, berbuat zalim atas hak-haknya anak-anak ya. Yang pertama, sewenang-wenang itu apa? Di antara sewenang-wenang itu adalah dirinya sama sekali tidak peduli terhadap urusan-urusan anak yatim, padahal ada di kanan kirinya anak-anak yatim. Perhatikan, di kanan kirinya ada anak-anak ya yatim. Maka kemudian dia berbuat sewenang-wenang, tidak peduli, acuh tak acuh, ya, acuh tak acuh kepada kebutuhan-kebutuhan anak yatim, kebutuhan-kebutuhan anak ya. Ini termasuk pembohong dalam agama. Wa yadlimu haqqahu. Yang berikutnya lagi termasuk apa? Pembohong dalam agama itu berbuat zalim atas hak-haknya anak yatim. Hati-hati ya. Ini hak-haknya anak yatim. Dia wali, dia orang tua, tapi dia mengambil hak-haknya anak yatim terhadap apa itu? Ini termasuk pembohong dalam agama. Atau dirinya pengurus yayasan anak yatim. Paham ya? Terus mengambil hak-haknya anak yatim, mengambil hak-haknya anak ya. Paham? Ini termasuk hati-hati. Termasuk hati-hati. Mengurusi anak yatim, tapi dirinya mengambil hak-haknya anak ya yatim. Ini termasuk waliyudaimuhu, dan tidak memberi makan. Nah, tidak memberi makan, tidak berbuat baik kepada anak yatim, tidak berbuat baik sama anak yatim. Ini termasuk pembohong dalam agama. Terus kemudian adalah wala tahadduna ala ta'amil miskin, tidak saling menganjurkan, tidak saling mengajak atau mendorong, memotivasi untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, ini termasuk pembohong dalam agama. Pembohong dalam agama yang berikutnya lagi adalah tidak saling mendorong, memotivasi untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Hati-hati ya. Dunia ini kokohnya, dunia ini ada 4 hal. Di dunia ini kokohnya ada 4 qiyam mutunya ala arba'ah. Kokohnya dunia ini ada 4 hal. Dunia ini masih belum kiamat, masih belum hancur karena 4 hal. Pertama adalah ilmu ulama, karena masih ada ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama. Ini penting. Dunia ini masih ada ilmunya para ulama yang disebarkan. Ini menjadi dunia masih kokoh. Tapi kadang-kadang juga sekarang ini menjadi muskilat, menjadi problem. Ulama-ulamanya enggan untuk mendakwahkan, untuk mengkhidmatkan ilmunya. Sekarang ini menjadi problem. Sekarang ini adalah banyak yang sebut santri ulama tapi tidak mau mengabdikan ilmunya. Kalaupun mengabdikan ilmunya, bahasanya wani piro. Wani pi, paham? Saya mau jadi ustaz, harus teken kontrak berapa? Wah, ini repot ini. Punya ilmu. Rasulullah itu digaji apa enggak? Rasulullah digaji apa tidak? Gajinya berapa Rasulullah ngajari sahabat-sahabat itu? Santri kiai-kiai kita di pesantren-pesantren ada yang digaji sama santrinya? Ada enggak? Kiai-kiai kita di pesantren ngaji pagi, siang, malam, enggak pernah digaji sama santri-santri. Ya, paham, Masya Allah. Sekarang enggak, jadi imam saja harus teken kontrak. Imam saja harus teken kontrak. Wani biro kamu ngangkat saya jadi imam. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah, muskilat.
Ini pertama ilmul ulama, yang kedua adlul umara, adilnya para pemimpin, yang ketiga adalah sakhawatul aghnia, kalau orang-orang kaya, orang-orang yang masih dianugerahkan rezeki itu masih bersikap dermawan. Yang keempat adalah apa itu du'aul fuqara, doanya orang-orang fakir. Kayak santri-santri ini fakir apa enggak kalian? Fakir, kalian enggak punya pekerjaan, kalian enggak jual pinang, kalian enggak dorong gerobak di pasar. Fakir apa enggak kalian? Fakir. Doanya orang-orang seperti ini yang enggak bulet-bulet ya, yang bulet-bulet hati-hati itu. Yang bulet-bulet hati-hati, yang enggak bulet-bulet, yang fakir yang soleh itu doanya tembus langit. Ya, karena Rasulullah mengatakan kokohnya dunia masih ada seperti ini. Orang-orang fakir di zaman seperti ini, di dunia saat ini, orang-orang berlomba-lomba cari uang, cari fulus, ngojek kanan kiri, cari depan belakang, cari fulus. Kok masih ada yang ngaji seperti ini? Masya Allah, luar biasa. Ini orang-orang fakir yang soleh seperti ini istimewa. Mereka ini jihad fisabilillah. Santri-santri itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang ikhlas, yang tulus. Paham ya? Ini yang bisa menjadikan dunia ini masuk belum kiamat. Orang-orang yang tidak menganjurkan, tidak peduli, acuh tak acuh kepada kepentingannya orang-orang, kebutuhannya orang-orang miskin yang seperti ini, yang soleh seperti ini, khususnya yang soleh. Yang tidak soleh sesungguhnya masuk sih, tapi istimewa yang maka orang seperti ini adalah termasuk pembohong dalam agama. Pembohong dalam agama. Terus selanjutnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Perhatikan di sini, orang yang sholat itu celaka. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholat mereka itu lalai. Sholat mereka itu lalai. Qala Ibnu Abbas wa ghairi, maksudnya di dalam hal ini menurut Ibnu Abbas dan selainnya Ibnu Abbas, yakni siapa mereka itu? Yang lalai itu siapa? Al munafiqina alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirri. Menurut Ibnu Abbas adalah siapa orang-orang yang lalai dalam sholat itu adalah orang-orang yang sholat dalam keadaan rame. Kalau rame orang dia sholatnya rajin, kalau tidak ada orang tidak pernah sholat. Nah ini namanya tanda-tanda munafik. Paham apa paham? Kalau sholat berjamaah karena takut dihukum maka rajin berjamaah. Tapi kalau nanti di rumah tidak mau berjamaah, itu namanya munafik. Itu tandanya orang yang ada yang seperti itu. Angkat tangan. Ada yang munafik seperti itu. Dalam masalah sunnah juga begitu. Sholat qabla subuh, jaga sholat qabla subuh. Kalau ada orang mau sholat qabla subuh, kalau tidak ada orang duduk manis tidur lagi. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Nah, yang seperti itu hati-hati, itu termasuk tanda-tanda munafik. Ya, tandanya orang yang tidak mau munafik seperti ini adalah rajin sholat malam sendirian. Kamu santri jam 3 malam ambil wudhu, sholat sendiri, baca Al-Quran sendiri, istighfar, sholawat sendiri, jangan rame-rame. Itu baru tidak munafik. Tapi kalau sholatnya waktu rame saja baru semangat Allahu Akbar ketika rame orang, munafik Inti munafik itu kalau seperti itu, khususnya kalau ada orang. Kalau lagi masjidnya kosong sendirian, Allah suapetnya Masya Allah tanpa wirid pergi. Tapi kalau banyak orang, Masya Allah, Astaghfirullahaladzim. Kalau banyak inti munafik seperti itu. Ini yang dikatakan dalam ini apa ini? Fawailul alladzina hum an salatihim sahun. Lil musallin alladzina hum min ahli salat,
Waqad iltazamu biha sumahum anha sahum. Termasuk lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Jadi ini kitab untuk orang salat. Min ahli salat, orangnya ahli. Waqad iltazamu biha sumahum anha sahum. Tetapi dirinya dari salat itu lalai. Jadi bukan apa itu, dirinya dari yang dilakukan salat itu dia lalai. Ama'an filiha, ada kalanya dari amaliyah pekerjaan salat itu sendiri, bil kulliyah secara keseluruhan. Qala Ibnu Abbas, wa aman fil waqti al muqaddar la syar'an fa yakhrujuha an waqtiha bil kulliyah. Atau dia salat daripada sahun ini terlalu menganggap remeh terhadap waktunya salat, terhadap syarat rukunnya salat, masalah toharoh dalam salat. Ini lalai dia. Syarat sah salat itu kan satu, harus suci. Kalau suci berarti kita harus tahu ilmunya istinja, ilmunya toharoh. Ilmunya apa? Ilmunya toharoh. Dia ada waktu untuk belajar ilmu toharoh. Bagaimana cara bersuci, bagaimana cara istinja yang benar. Dirinya tidak mengamalkan itu, berarti dirinya termasuk sahun. Dirinya ada waktu untuk belajar syarat rukunnya sholat yang benar bagaimana, apa-apa saja yang membatalkan sholat, tapi dirinya tidak mau tahu terhadap itu. Pokoknya asal sholat sembarang-sembarang. Ini juga bagian daripada sahun, bagian daripada lalai. Paham apa paham? Waman ittasaba bi jami'i dzalik faqad tamma lahu nasibahu minha wa kamula lahu an-nifaq al-amali. Tetapi kalau seorang itu memang benar-benar sudah lama masuk Islam, kemudian sama sekali tidak mau belajar ilmu toharah, cara bersuci, syarat rukunnya sholat secara sempurna, waktunya sholat dengan baik, maka dinamakan orang itu sungguh telah menjadi munafik secara keseluruhan. Berarti kalau gitu agak ada munafik tapi sebagian, agak munafik sebagian, ada keseluruhan. Munafik agak sifat-sifat munafik sebagian itu apa? Ada waktu untuk bisa belajar syarat rukunnya, masalah tohar, syarat rukunnya, hal-hal yang membatalkan sholat, tapi tidak dilakukan. Dia tidak mau tahu. Ini termasuk munafik setengah-setengah ini. Artinya sholatnya itu lalai. Sifat-sifatnya sholatnya yang lalai. Paham ya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka sholatu, yang dinamakan sahun itu siapa? Sholat yang sahun, kata Rasulullah mengatakan, tilka sholatul munafik. Tilka sholatul munafik. Tilka sholat, itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Kata Rasulullah sampai 3 kali. Tilka sholat yajlisu yuraqibus samsa. Ini di Rasulullah menggambarkan seperti sholat asar. Tilka yuraqibus samsa, yang itu dia itu tanda-tandanya sholatnya munafik. Dia itu duduk-duduk santai menunggu matahari sudah mau tenggelam. Ketika matahari sudah hampir tenggelam, sudah bahasanya di sini adalah idza kanat baina qarnai syaitan, ketika matahari sudah di kedua tanduknya setan, sudah mau tenggelam jelek, fanakiru arba'an, kemudian dia mematuk-matukkan kepalanya 4 kali, mematukkan kepalanya 4 kali, la yazkurullah illa. Maksudnya adalah mematuk 4 kali itu apa? Seperti sholatnya itu apa? Sholatnya sangat cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sholatnya sangat cepat. Fanakir udah ada tomak ninahnya. Ini bahasanya hadis gitu. Bahasanya hadis seperti mematuk-matuk. Fanakir itu seperti mematuk-matuk. Seperti mematuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak pakai tomak ninah, tidak pakai khusyuk, tidak pakai apa. Langsung terus salam pergi. Terus kemudian keterangannya adalah la yazkurullah ilfiha ilaka. Tidaklah dia berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Kecuali sangat sedikit. Itulah sholatnya munafik. Itulah sholatnya munafik. Sholatnya munafik itu tidak mau mengenal toma'ninah, tidak tenang sama sekali. Sholat itu menghadap Allah. Menghadap Allah itu yang setenang mungkin, yang senyaman mungkin, yang sehappy mungkin. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Allah Akbar, Allah, ya Allah, kayak keningnya itu ada pernya, jadi ya, ada pernya, ada pernya. Terus kemudian assalamualaikum, udah pakai sholat, udah zikir, zikirnya pendek-pendek, udah mau zikir.
tandanya munafik. Apalagi sekarang ada paham-paham yang mengatakan, oh wiridan habis sholat bid'ah, sesat, neraka. Oh, masya Allah. Zikir la ilaha illallah. Kalau kalian di sini mungkin mereka mengatakan sudah sesat semua ahli neraka. Kita habis sholat wiridannya banyak. Kalau subuh kita baca la ilaha illallah berapa kali? 313 kali. Mereka sudah kabur semua itu. Iya. Zikir la ilaha illallah 303. Masya Allah. La yazkurullaha fi'lan. Tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Itulah sholatnya orang-orang munafik. Rasulullah ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanakiruha naqral ghurab lam yatma'inna wala khasa fiha abadan. Seperti dikatakan mematuk-matuk seperti mematuk-matuknya apa itu burung gagak ya, matuk-matuk jelik-jelik. Salatnya seperti mematuk-matuk. Kalau kita kan Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la 3 kali minimal ya, tenang gitu loh. Salat itu yang tenang, jangan seperti burung merpati mematuk-matuk makanannya. Jangan seperti burung gagak mematuk-matuk yang sangat cepat itu. Paham? Ada yang suka cepat-cepat sholat itu? Yang cepat-cepat itu munafik. Ente munafik kalau seperti itu. Terus selanjutnya adalah alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Poin-poin ini kalian harus bisa menjabarkan ya, sedikit-sedikit ya. Wa yamna'u alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Mereka itu loh, salatnya itu selalu pamer, selalu riya. Wala'alu innama fa'alahu 'alal qiyam ilaiha mura'atan linnas. Ya, barangkali di sini yang dimaksud adalah karena dia itu salatnya itu pamer kepada manusia, libtighai wajila, fa wa kama idza yasilu bil kulliyah, kama yusalli bil kulliyah. Di dalam Al-Qur'an innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surat An-Nisa 142. Berarti kan nanti di situ surat An-Nisa 142. Orang-orang munafik itu loh, orang-orang munafik itu sifat-sifatnya munafik itu adalah mereka itu suka menipu sama Allah. Suka menipu sama Allah, seolah-olah Allah itu tidak lihat. Kalau di depan banyak orang di masjid taklim, di kumpulan seperti ini, kayaknya santri-santri soleh-solehah, ya, tidak mau aset. Di belakang di sini bulatnya kurang ajar, ya, itu namanya munafik, ya, ya, kalau di depannya nggih, siap-siap, di belakangnya kayak setan, ada enggak? Itu munafik, tandanya munafik. Di depan Rasulullah baik-baik, siap-siap, di belakang memusuhi Rasul, munafik itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'. Mereka sendiri yang tertipu. Kok kamu menipu? Kamu kok menipu? Kamu sendiri yang tertipu. Kamu sendiri akan masuk neraka gara-gara itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri ila sholat qamu kusala. Mereka itu berdiri tapi malas-malas. Itu tandanya munafik, berdiri malas. Sholat harus dioprak-oprak. Kalau tidak dioprak-oprak nggak bisa bangun, ya. Harus dioprak-oprak kayak robot, ya. Itu namanya tanda-tanda sifat munafik. Jiwa raganya itu belum belum udkhulu fis silmi wala yadhkuruna illa qalila yura'una nasa. Mereka itu riak kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau berangkat ke mushola, ke masjid, masya Allah, sorbanya besar, imamahnya besar, sorbanya besar, luar biasa. Kayaknya kalau sholat Allahu Akbar. Tapi kalau di rumah males sholat, ya. Kalau di rumah males sholatnya, paham ya? Kalau sama orang tampilnya masya Allah, tapi kalau di rumah males sholatnya. Ini termasuk sifat-sifat munafik. Ayo ini kita diingatkan sama Allah. Jangan sampai kita ini mempunyai sifat-sifat munafik seperti ini.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wasalam. Qala Ibnu Abbas ya, dicatat di situ. Sesungguhnya ya, artinya adalah sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada suatu lembah. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada lembah. Yang lembah itu minta perlindungan. Yang apa lawadir tasta'idu jahannam min dalikal wadi. Yang neraka jahanam itu minta perlindungan. Neraka jahanam minta perlindungan kepada Allah dari apa itu ketakutannya kepada satu lembah itu. Jadi di neraka jahanam itu ada lembah. Yang neraka jahanam sendiri takut sekali atas lembah itu, minta perlindungan kepada Allah, minta berdoa kepada Allah fi kulli yaumin 400 marrah. Setiap hari itu 400 kali minta perlindungan dari bahayanya lembah itu. Jadi neraka jahanam itu katakanlah katakanlah kalau saya melogikakan Sentani. Sentani ini distrik Sentani, paham ya? Di Sentani itu namanya distrik Sentani itu takut atas satu desa, satu lembah, yaitu katakanlah yang paling bahaya adalah Danau Sentani. Karena Danau Sentani ini bahaya umpamanya seperti itu. Distrik Sentani itu minta perlindungan sama Allah agar jangan sampai terkena balak musibah yang diakibatkan Danau Sentani. Neraka jahanam itu takut banget, minta perlindungan sama Allah 400 kali. Dengan apa? Karena takutnya suatu lembah ada di dalam neraka jahanam itu. Terus apa? U'idda dzalika, karena lembah itu kenapa ditakuti? Karena lembah itu dikhususkan bagi orang-orang yang beramal dengan riya. Ditulis jangan main-main. Karena lembah itu sangat bahayanya Pak, karena disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang beramal dengan riya, dengan pamer, tidak ikhlas. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad. Terus yang kedua, disiapkan bagi orang-orang yang riya daripada orang yang hamilul Quran, orang yang ahli Al-Quran tapi suka pamer. Orang ahli Al-Quran tapi pamer. Kalau dia baca Al-Quran maunya perlombaan saja. Mau perlombaan baru dia belajar Al-Quran, supaya tampil, supaya menang, cari juara, cari cari pamer. Tapi tidak ada perlombaan, tidak pernah mau ngaji. Nah, itu termasuk tanda-tandanya orang murain, tandanya orang-orang yang riya. Yang berikutnya lagi, walil musaddiq fi ghairi dzatillah. Orang yang sedekah tidak karena Allah. Orang sedekah tidak karena Allah. Sedekah itu mau sedekah tapi minta diumumkan di Cepos. Dari bapak ini nyumbang ke masjid ini sekian puluh juta, tapi harus diumumkan di Cepos dulu. Kalau tidak diumumkan dia maunya 5.000. Tapi kalau umpamanya diumumkan baru 10.000 aja minta diumumkan. Wah, Masya Allah, itu namanya orang sedekah cari pamer. Biasanya seperti ini calon-calon calon-calon legislatif. Nanti kalau dia tidak menang ditarik kembali sumbangannya. Dulu masjid ini saya bantu karpet 100 karpet. Karena di daerah ini tidak menang, tarik semuanya karpetnya, dijual lagi. Alhamdulillah subhanallah. Ini sedekahnya tidak karena Allah, tapi karena pamer, karena riya. Ya, tidak walil hajj ila baitillah, orang haji di Baitullah. Ini disiapkan itu neraka itu. Orang haji di jalan Allah. Tapi haji ke Baitullah, tapi bukan murni karena haji karena Allah, tapi karena dirinya supaya status sosialnya naik. Karena supaya disebut Pak Haji. Undangan kok tidak disebut Pak Haji, Haji siapa pokoknya. Kok enggak diundang ada tulisan Pak Haji, tidak mau datang. Loh, kenapa Bapak kemarin tidak datang? Saya itu sudah haji, kenapa tidak tulis nama saya Haji? Wah, pokoknya gitu ya. Ini Masya Allah. Padahal kita kalau mau tahu, Rasulullah pernah haji apa tidak?
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah haji tidak? Pernah kita menyebut kepada Nabi kita Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah apa enggak? Kepada Haji Abu Bakar Siddiq, pernah apa enggak? Kita ini kadang-kadang ini orang Jayapura, kalau tidak disebut nama kita Haji, Masya Allah, kita sudah apa itu? Kebakaran jenggot katanya. Masya Allah. Ini nih kadang-kadang gini, kita Rasulullah aja udah pernah disebut haji. Kita ada disebut haji, kita sewot, ya. Wal kharijin fi sabilillah, orang yang keluar di jalan Allah. Artinya sabilillah. Sabilillah itu ini disiapkan orang sabilillah tapi tidak ikhlas. Orang mondok pesantren tidak ikhlas, ya. Mondok pesantren tidak ikhlas. Orang perang di jalan Allah tidak ikhlas. Orang pokoknya sabilillah tapi tidak ikhlas. Ini disiapkan suatu lembah yang khusus bagi murain, bagi orang-orang yang suka pamer di muka bumi ini. Naudzubillah summa naudzu. Yang berikutnya lagi wayamnaunal maun. Wayamnaunal la ahsanu ibadah rabbil ahsanu ila khalqi. Artinya dia tidak baik sama sekali, dia tidak berupaya memperbaiki ibadahnya kepada Allah, dia juga tidak berupaya memperbaiki kepada beribadah apa itu kepada makhluknya Allah. Artinya maksudnya apa ini? Tidak berbuat baik kepada makhluknya Allah. Dia tidak berbuat baik untuk ibadah kepada Allah. Dia juga tidak berbuat baik kepada makhluknya Allah. Artinya dia tidak baik hubungan vertikalnya maupun horizontalnya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dia tidak mau ambil kebaikan itu. Nah ini wayamnaunal maun, yang mencegah perkara yang kebaikan-kebaikan itu, walaupun itu perkara yang sepele. Hatta di dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir, hatta walau bi'irati ma yantafi'u bihi, walaupun itu sifatnya kebaikan itu hanya sekedar meminjamkan sesuatu perkara yang kita pinjamkan, dan perkara itu tidak tidak habis kita pinjamkan. Katakanlah di sini seperti tetangga meminjam, Mas saya pinjam ya kursinya itu kan masih utuh. Saya pinjam palunya, saya pinjam mangkoknya, saya pinjam piringnya, saya pinjam apa yang untuk manfaat untuk yang tidak menjadi habis. Beda kalau pokoknya minjem yang habis, itu kan namanya minta. Mas saya pinjam gula-gulanya ya, saya mut-mutnya. Gula-gula kan habis. Saya pinjam satenya ya, sate kan habis. Ini sesuatu yang tidak habis. Minjam piringnya masih tetap utuh. Minjam gelasnya masih utuh. Minjam gelas minjam kursinya masih utuh. Lah ini orang-orang wayamnaunal ma, ya itu termasuk orang-orang yang suka mencegah perbuatan-perbuatan yang baik, tapi walaupun hal itu sepele. Semoga kita semuanya ya Allah jadi orang-orang yang jangan sampai termasuk orang-orang yang diperingatkan di dalam surat ini. Alhamdulillah walhamdulillah syakirin hamdan na'imin hamdan ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali ka'al sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih liman qal khatim wa sakana nasrul haqq wal haqq la ilaha illa anta kalmu rasulullah. Nasalluka ya Allah bihaqqil Qur'anil azim wa nasalluka Allah bihaqqil Qur'an wa bi mu'jizatil Qur'an wa bi mu'jizatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi Nabi Muhammad wa bi haqqi syafaatin Muhammad wa bi haqqi jibril min syurqil ardi ila maghrib ya Allah wa bi haqqi jami' sa'at wa bi haqqi jami' sa'at ali wa ali wa haqqi jibril jalal wa ghazim ya Allah anta ja'alna ahlan zurriyatan ta'ala min ahli al-ilm wa khair anta ja'alna ahlan zurriyatan min ahli al-ilm wa khair la taj'alna min ahli as-saradin waktub lana Allahumma sahha wa nafi wa salam Allahumma aftah qulubana ya Allah futuhal arifin waj'al a'mal khalisatan wajhil karim. Allahumma zidna Allahumma zidna ilman nafi'an dhahiran batinan wa tahsurna bi'aidika salihin fi dunya akhirat narzuqna ya Allah. Allahumma ja'alna zurriyatana ya Allah min ahli ibadikal muttaqin wa ahli ta'atika wa ja'alna ya asman al-izzil islam wa naqilatul sunnah wal jamaah. Allah a'izzil islam wa naqilatul sunnah Allahumma a'izzil islam wa naqilatul islam wa naqilatul Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah.